kebijaksanaan. Oke. Tahu nggak kenapa sih disebut yang keempat? Alasannya kenapa tadi di dalam cerita tersebut itu mengandung nilai penerapan Pancasila yang keempat. Ada yang tahu? Menurut anak-anak apa? Kenapa sih yang keempat? Ayo. Bunyi nilai Pancasila bunyi Pancasila yang keempat apa? Kamu nanya. Kerakyatan. Kerakyatan yang Oleh hikmat perwakilan. Iya, bunyi dari nilai Pancasila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kan kerakyatan yang dipimpin. Nah, tadi dalam cerita tersebut siapa yang memimpin tujuan mereka akan pergi piknik? Bapaknya. Iya, bapaknya ya, yang membuka percakapan bahwa kita piknik ini mau kemana. Nah, kemudian si kakak berpendapat bahwa piknik kali ini kita akan pergi ke Nenek. Tadi kakak bilangnya dia mau kemana? Tempat nenek. Ke pantai. Kakak mau kemana tadi pertamanya? Sebelum ke tempat nenek. Iya, kakak mau ke pantai. Sedangkan adik dia ingin pergi ke pantai. Kalau adik kan tadi berpendapat juga ya di dalam situ. Kakak tadi kan pengen pergi ke pantai, sedangkan adik dia pengen pergi ke kebun binatang. Nah, sedangkan yang menyarankan pergi ke rumah nenek itu adalah siapa tadi di dalam cerita tadi? Ayo, masa ayah yang menyarankan? Kan ayah bertanya di situ. Kita kira-kira liburan kemana ini? Kemudian siapa? Iya, yang menyarankan untuk pergi ke rumah nenek itu adalah ibu. Nah, selain Pancasila yang pertama, bukan pertama ya, yang keempat yang berlambangkan kepala banteng, kira-kira anak-anak hafal nggak simbol-simbol dari Pancasila? Kalau simbolnya satu bintang. Bintang? Simbolnya bintang itu 3 memasuk dalam Pancasila yang keberapa? 1. Yang pertama. Yang bunyi dari Pancasila yang pertama itu adalah Bintang. apa bunyi Pancasila pertama? Yang Maha Esa. Iya, bagus Baas. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau sila kelima itu dilambangkan dengan apa? Ada yang tahu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu bunyi dari Pancasilanya ya, Hafiz ya. Dengan disimbolkan padi dan kapas. Yang mana tadi bunyi dari Pancasila kelima itu tadi sudah disebutkan nih sama Hafiz nih. Kemudian simbolnya itu adalah padi dan kapas. Kalau Pancasila yang kedua simbolnya apa? Iya, simbol dari Pancasila kedua itu adalah rantai. Dua tadi apa simbolnya? Bintang. Dua rantai.
Pantai. Yang ketiga, simbolnya Pohon apa? beringin. Pohon beringin. Wah, pokok pinyuka. Iya. Yang keempat, simbolnya apa tadi? Baru aja kita bahas. Iya, kepala Banteng. banteng. Kemudian yang kelima, terakhir simbolnya tadi apa? Padi dan kapas. Iya, padi dan kapas. Nah, ini adalah simbol-simbol dari Pancasila yang ada di negara Indonesia. Nah, simbol itu berada di mana sih simbol-simbol Pancasila ini? Di hewan apa? Garuda. Iya, hewan burung Garuda. Iya, oke. Kemudian ini kan sudah kan tentang penerapan Pancasila yang keempat dan juga simbol-simbol dari Pancasila yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia. ya sampai di sini ada ditanyakan dulu nggak sebelum Bapak lanjutkan? Ada. Siapa? Saya, Pak. Oke, mana? Coba. Ntar dulu ya, Bapak cari namanya siapa? Alifa ya? Bukan, Pak. Bukan. Siapa tadi yang nanya? Saya. Oke, Aina. Apa nanya apa Aina? Garuda burung itu apa sih? Garuda. Burung Garuda itu apa sih? Burung Garuda. Enggak. Burung Garuda itu ada enggak? Burung? Oh, burung Garuda itu ada atau enggak? Ada. Burung Garuda itu ada. Kalau Aina pernah pergi ke kebun binatang enggak? Nah. Tapi kalau yang di Palangka ini, kalau nggak salah nggak ada burung Garudanya. Dia adanya itu di daerah Jawa. Kalau misalkan di Palangkaraya sini, nama kebun binatangnya apa? Kebun binatang yang ada di Palangka. Ada yang pernah nggak ke sana? Apa namanya? Iya, namanya Kumkum. Ya, di sana itu terdapat hewan-hewan yang ada di sekitar Kalimantan Tengah. Contoh misalkan ya buaya, kemudian monyet, burung elang. Nah, sedangkan untuk burung Garuda itu dia tidak ada. Ya, cuma hewannya itu memang ada. Tapi dia tidak ada di kebun binatang yang ada di Palangkaraya. Dia berada di kebun binatang di daerah Jawa. Ada burungnya itu ada. Ya. Gimana gambarnya? Gambarnya itu dia hampir mirip kayak elang. Aduh ya. Cari di internet. Tadinya bawa topo. Nggak tahu, baru banyak. Nah, kayak gini gambarnya burung Garuda itu. Nah, seperti ini, Aina. Gambarnya burung Garuda. Ya. Berarti belum pernah ya, Pak?
Apanya belum pernah apanya? Punah. Belum punah. Masih ada. Ya. Oke. Nah, sampai tadi itu ada yang ditanyakan nggak di materi yang tadi itu? Ada, Pak. Apalagi Aina. Nah, itu burung garudanya itu kan kayak punya tanduk. Tanduknya itu buat apa ya? Nah, kalau soal itu mungkin ya, kayak dia tuh di atasnya itu model rambut untuk hiasannya. Ya, sama kalau misalkan Bapak pakai peci atau topi. Ya, rambutnya tuh fungsinya tuh seperti itu untuk hiasan. Enggak enak banget. Dan hiasan dan juga untuk membedakan dia dan burung elang. Kan itu tampilannya dia tuh hampir mirip tuh sama burung elang tuh. Si burung garudanya. Nah, itu salah satu cirinya juga yang membedakan antara burung garuda itu dan burung elang. Oke, ada lagi Aina? Enggak ada. Enggak ada. Oh ya, sama ini Bapak kemarin itu ada kelupaan nih penyampaian materi tentang matematikanya. Di sabar. Oke. Nah, di matematikanya kemarin itu kan perbandingan dua angka ya atau lebih. Nah, sebenarnya jika di dalam perbandingan itu ada sebuah tanda atau simbol yang kita gunakan. Nah, simbolnya itu adalah seperti ini. Ini dan sama dengan. Tahu nggak arti simbolnya ini apa? Iya, yang ini lebih besar. Kalau yang ini lebih kecil. Ini Sama dengan ya. Jadi kalau misalkan contoh misalkan seperti ini. Bilangan di bawah sini aja. 128 dan 126. Nah, simbol atau tanda yang kita gunakan di tengah sini itu adalah tanda apa? lebih besar. Iya, lebih besar. Kenapa? Karena patokannya itu ada di angka yang berada di sebelah kirinya. Ya, kita menentukan tanda di sini. Kita harus melihat angka yang di sebelah ini. Apakah angka ini lebih besar dari angka yang di sebelahnya ini, atau dia lebih kecil dari angka yang di sebelahnya? Kan kita bisa lihat nih dari satuannya ini sudah beda ya. Di sini satuannya 6 dan di sini satuannya 8. Antara 8 dan 6 itu apakah lebih banyak, lebih kecil, atau sama nilainya? Lebih besar. Jadi tanda yang kita gunakan di sini adalah tanda lebih besar. Kalau misalkan lagi angkanya adalah nah, tanda yang digunakan di sini adalah tanda apa? Lebih kecil. Iya, lebih kecil. Biar walaupun angka satuannya di dua ini, yang ini sama, tapi di bagian angka puluhannya dia ini berbeda ya. Yang satunya ini 2, 1 puluhannya, sedangkan yang di sebelah ini puluhannya adalah 1. Antara 1 dan 2 itu lebih kecil atau lebih besar satunya?
Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi tanda yang digunakan di antara dua angka tersebut adalah tanda lebih salah. Lebih kecil. Ada nih tanyakan nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, coba siapkan bukunya deh. Ya, coba siapkan bukunya. Ada 3 soal. Ini soalnya khusus untuk ini aja ya. Ada 3 soal. Soal yang pertama, Buku nggak? Coba ambil buku. Mama buku. Kita pintu. Lebih kecil. jawab aja dulu. Nanti Bapak tunjuk satu-satu. Coba ngerjainnya langsung di sini. Ya, tapi tetap dicatat di buku tulisnya. Ada ay mama terlambat. Oh, 325, angka 25 yang lebih dari Oke, sudah. 25. Jadinya nanti lebih dari itu. Dari 25 tanyakan lebih besar. Mana ya? 25, jadi 325 lebih dari 43 kurang dari 5. Jangan. Kalau sama dengan sebelahnya sama, sebelah kanan lebih kecil. Kan besar ini besar. Ini besar. Lihat ya. Lebih sama dengan Sudah. Oh, Alifa sudah. 325. Siapa lagi yang sudah? Pergi bisa sendiri. Bukannya mau. Sabar, siapa itu? Oke, Bahas sudah. Nafla, gimana Nafla? Sudah? Oke, Alifa sudah. Coba Alifa kerjain nomor 1 Alifa. Bisa nggak langsung dicoret di sini? Lebih kecil. Tahu caranya? Mana? Kan ada tanda kayak model pensil kayak gitu. Alifa pilih. Nah, coba diulang. Ya, coba diulang. Tinggi ya? Iya, Diluruskan. Tadi itu atas tandanya. Coba Alifa. Lihat angka itu yang mana yang lebih besar. Nah, 42 dengan 425 sama 425. yang lebih besar. Satu aja Alifa. Nomor 1 aja.
Nomor 1 aja. Ya, nomor 1 aja. Ayo. Nanti gantian sama teman-teman yang lain. Ya kamu tandanya ke sini, berarti 325 lebih besar daripada 425. Oke. Siapa lagi yang mau ngerjain nomor 2? Siapa itu? Baas. Ayo Baas, coba yang nomor 2. Yang ini betul. Iya. Pak. Ya. Udah. Gimana? Oke. Nah, kemudian nomor 3. Ayo siapa yang sudah? Yang mau ngerjain nomor 3? Siapa itu? Oke, coba Akila. Ini besar. Ya, nanti. Iya, ditulis. Oke. Nah, sudah dijawab nih 3 pertanyaan dari Bapak oleh teman-teman kalian. Kira-kira benar nggak jawabannya? Benar. Yakin benar. Kita coba ya. Kita lihat nomor 1. Di nomor 1 nih kan angkanya adalah 325 dan 425. Rumusnya atau kuncinya kita menentukan tanda itu adalah dengan berpatokan dari angka yang di sebelah kiri ini. Ya. Kita untuk menentukan tanda ini melihat dari angka yang di sebelah kiri. Kita perhatikan dulu angka satuannya kan sama nih, dia 5. Ini juga 5. Kemudian angka puluhannya juga sama. Di sini 2. Sedangkan di sini juga 2. Nah, yang beda itu di bagian angka ratusannya, yaitu di sini 4 dan di sini adalah 3. Di antara angka 3 dan 4, 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 4? Lebih kecil. Nah, lebih kecil. Jadi 325 itu dia lebih kecil dari 425. Jadi ini jawaban siapa nih tadi nih? Siapa nggak ingat? Betul. Ada yang betul nggak jawabannya sama? Oke. Sekarang yang kedua, ini tadi Baas yang jawab. Coba. 442 dan 435. Nah, kita perhatikan dulu. Kuncinya tetap sama ya. Kita perhatikan dulu angka yang di sebelah kiri ini. Ya, kita perhatikan angka satuannya. Di sini satuannya 5 dan di sini satuannya 2. 5 dan 2 lebih besar? 5. Iya, lebih besar 5. Tapi ini kan belum ya, ini baru satuannya. Kita lihat lagi yang bagian puluhannya. Bagian puluhannya, ini ada angka 3 dan ini ada angka 4. Antara 4 dan 3 itu lebih besar mana? Lebih besar 4. Lebih besar 4. Nah, selanjutnya di bagian ratusannya lagi. Nah, di sini ratusannya 4, sebelah sini juga ratusannya 4. Nilainya sama ya, 4 sama 4 ya di bagian ratusannya ya. Nah, yang membedakan tadi itu di bagian puluhan dan satuannya. Berarti 42 ini dan 35 ini, apakah 42 itu lebih besar atau lebih kecil dari 35? Lebih besar. Berarti jawabannya nomor 2 ini
Benar. Oke, selanjutnya yang ketiga. Kamu tuh benar enggak? Perhatikan yang ketiga. Di sini angkanya adalah 223 dan 322. Kita perhatikan. Tetap kita kuncinya adalah angka yang di sebelah kirinya. Nah, kita anu dulu yang bagian satuannya. Di sini satuannya 3 dan sini satuannya 2. Antara 3 dan 2 itu apakah lebih besar, lebih kecil, atau nilainya sama? Lebih besar. Lebih besar 3. Oke, ini baru satuannya. Nah, kemudian di bagian puluhan. Di sini sama. Di sini 2 dan di sini 2 juga. Nilainya Sama. sama. Nah, selanjutnya di bagian ratusan. Di sini ratusannya adalah angka 3 dan sebelahnya adalah angka 2. Nah, antara angka 2 dan 3 itu, apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau nilainya sama dengan 3? Lebih kecil. Lebih kecil, angka 2. Nah, karena angka 2 ini bagian ratusan, otomatis ya dia lebih kecil dari yang 3 ini, berarti tandanya yang kita gunakan antara angka 223 dan 322 adalah tanda lebih kecil ya. Oke. Coba satu lagi deh. Bapak pengen Putra. Coba Putra, menurut Putra, angka 3 tanda yang kita gunakan di sini tanda apa, Putra? Bapak nanya Putra. Ayo Putra. 328 dan 342, tanda apa yang kita gunakan di tengah sini? Kamu bilang tadi apa? Kuncinya adalah di angka yang di sebelah kiri ini. Untuk kita menentukan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan yang akan kita tulis di tengahnya sini. Nah, menurut Putra, 328 dan 342, tanda yang digunakan itu lebih besar, lebih kecil, atau nilainya sama? Berapa Putra? Tanda apa Putra? Coba Putra nulis deh. Coba Putra tulis di situ. Kenapa nggak mau? Putra, ada yang masih bingung nggak? Atau kira-kira masih bingung nih karena nggak mau menjawabnya? Apa yang masih bingung dari materinya? Kok nggak mau jawab? Kira-kira apa nih yang masih bingung nih? Jawabannya apa? Nih. Oke, 2. Yang dilihat tuh angka 328, 342. Kuncinya Kenapa, tuh yang Putra? ini. Kok nggak mau? Kan tadi udah Bapak jelaskan ya. Kita untuk menentukan tandanya itu adalah berpatokan dengan angka yang di sebelah sini. Singgu patokan tuh angka sebelah sini. Ya. Coba diperhatikan Putra. Buku tulisnya mana Putra? Abioso. Coba deh Abioso deh. Kalau Putra masih belum percaya diri untuk menjawabnya, coba Abioso. Menurut Abioso, tanda yang digunakan di sini itu tanda apa Abioso?
Tandanya tadi, tandanya apa-apa aja, Abioso? Tandanya apa aja tadi, Abioso? Banyak yang di sana berarti di sini. Bapak nanya 3 tandanya dulu deh. Apa-apa aja tadi tandanya yang 3 itu? Kenapa ya? Sangat dengar. Nanti dulu, gantian ya. Bapak nanya teman kalian. Oke. Hilang. Putra, kenapa kameranya digeser, Putra? Kalau gitu Putra aja deh. Tandanya tadi apa aja, Putra? 3 tandanya itu. Nggak tahu. Ada nyatet dia, Putra? Nah, balik lagi ya, Bioso. Gimana, Bioso? 3 tandanya apa aja, Bioso? Iya. Coba Bioso tulis deh. Tandanya apa-apa aja tadi? 3 tanda yang digunakan untuk menjawab soal ini. Kalau tanda ini artinya apa, Bioso? Coba Bioso mic-nya dihidupin. Tanda ini artinya apa? Iya itu. Apa itu? Ini sudah dilihat di buku. Tanda. Itu namanya. Apa, Bioso? Tadi dicatat nggak yang Bapak bilang tadi? Tinggal dibaca aja. Iya. Kalau misalkan tandanya tajamnya itu ke arah kanan, ini berarti dia lebih besar. Iya, lebih besar. Kalau misalkan tandanya berlawanan, ini dia berarti lebih Kecil. lebih kecil. Iya. Ya. Itu dilihat dari anak-anak menggambarkan garisnya. Ya. Kalau misalkan dia hadap ke kanan, anak-anak gambar garis, dia membentuk huruf apa? Ini huruf apa ini? Yang mirip kayak gini huruf apa? Ini, yang ini. Nah, huruf B. Yang mana B itu adalah besar ya, nih awalannya sama B. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah gambaran huruf K, yang mana awalannya adalah kecil. Jadi kita lihat dari soalnya ini. Di sini ada angka 2. Ya. Sini ada angka 8. Antara 8 dan 2 ini dia lebih besar, lebih kecil, atau nilainya sama? Lebih besar. Tapi jangan ditulis dulu tandanya. Karena dia masih ada angka puluhan dan iya, masih ada angka puluhan dan ratusannya. Kemudian di bagian puluhannya, sini angkanya 4 dan sini angkanya 2. Antara 2 dan 4 itu lebih besar mana? 2 atau 4? Lebih besar 4. Berarti ini kecil ya. 2 itu. Kemudian 3 dan 3 di bagian ratusannya. Nilainya
Sama. Nah, tadi yang membedakan itu adalah di bagian puluhan dan satuannya. Antara 28 dan 42 ini, 28 itu dia lebih besar, lebih kecil, atau nilainya sama dengan 42? Lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih lebih kecil. Oke, ada yang ditanyakan dulu enggak? Jangan paham mas. Siapa? Ada yang bilang enggak? Di bagian mana yang enggak pahamnya? Paham. Yang lain? Paham. Oke. Oh ya, Bapak juga mau bilang nih, nanti itu penyampaian materinya ini agak sedikit berbeda yang di portal nih. Karena ada kakak-kakak mahasiswa yang menyampaikan materinya, bukan Bapak. Atau Ibu Apri di kelas 2B. Yang nanti menyampaikan materi pada video pembelajaran selanjutnya itu adalah kakak-kakak mahasiswa PPL atau calon guru. Oke. Mungkin sekian dari Bapak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, untuk Putra sama Abioso mungkin kalau misalkan ada yang masih bingung nanti bisa ditanyain ya. Atau masih takut nih nanya di depan kamera dilihat sama teman-temannya. Ya. Lagi tadi Putra masih belum berani ini jawabnya nih. Ya, lebih anukan lagi aja Putra. Kalau misalkan salah itu nggak apa-apa. Ya, namanya kita juga belajar. Pasti salah itu ajar aja. Kita nggak mungkin langsung bisa, langsung anu tuh nggak ada. Ya, semuanya itu perlu proses, ada belajar. Ya, jadi nggak usah takut Putra kalau misalkan salah ya. Ya, oke. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan baca berdoa bersama-sama. Siapa nih yang mau mimpin doanya? Yang berani, nggak Bapak tunjuk. Pak Guru. Nafla, mau Nafla? Ayo Nafla, nggak apa-apa aja Nafla. Sama-sama. Ya. Oke, yuk kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Doa selesai belajarnya dipimpin oleh Nafla. Ayo silakan Nafla. Bismillah. Wal as innal insana lafir lilladzina amanu wa amilus sholihati wattawasau bil haqqi wattawasau bil sabri. Allahumma arinal haqqa warjuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warjuqna ittiba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwwata illa billahil azizil azim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kita berjumpa lagi di hari Sabtu pada Zoom pembelajaran bahasa Dayak dan munakasohnya. Oke. Sekian dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Sampai jumpa kembali di hari Sabtu. Apa?